Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kartiko. Di video kali ini kita akan trading menggunakan strategi support dan resistance. Ikuti terus videonya dan jangan skip video ini. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan coba sedikit membahas strategi yang bernama support and resistance. Nanti juga kita akan trading menggunakan strategi ini. Jadi saya pertama mau tahu dulu support dan resistance itu apa. Itu adalah titik atau area terendah, harga terendah dan harga tertinggi ya teman-teman ya. Jadi support itu adalah harga terendah dan resistance itu adalah harga tertinggi ya teman-teman. Jadi misalnya kayak seperti ini misalnya kalau kita ngambil untuk skala seperti ini aja nih misalnya, nih untuk area ini ya, ini supportnya itu ada di sini. Saya tarik garis horizontal, ada di sini. Nih, resistance itu ada di sini ya teman-teman. Oke, garis ya teman-teman ya. Oke, ini bisa kita anggap misalnya untuk area ini aja, ini ada support dan resistance. Oke, apa sih ciri-ciri support dan resistance itu dan bagaimana kenapa saya Toto menarik garis seperti ini? Jadi support itu support dan resistance akan terbentuk ketika terlihat adanya price bouncing atau price holding. Jadi kalau misalnya ada harga memantul dan itu berulang nantinya, itu bisa jadi support atau resistance-nya. Kalau misalnya ke bawah dia jadi support, kalau misalnya ke atas jadi resistance. Kalau price holding itu jadi ada harga yang tertahan. Kalau misalnya kita ngomong ini kita ngeliat di time frame 1 menit aja ya, kita ngeliat bagian ini aja teman-teman. Bagian ini kita lihat ini ada support dan resistance. Karena di sini ada price holding, di sini dia mantul, dia bertahan di sini dan dia mantul-mantul ya teman-teman ya. Jadi ini bisa disebut support dan atasnya ada yang mantul dan tertahan disebut resistance. Itu ciri-cirinya support dan resistance. Dan bagaimana penentuannya? Oke, untuk penentuan support dan resistance itu ya teman-teman, itu setiap orang mungkin akan dapat berbeda satu dan lainnya. Kenapa? Karena ada beberapa cara untuk menentukan support and resistance. Yang pertama, teman-teman bisa tarik garis manual seperti saya tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan angka bulat ya teman-teman ya. Karena disebutkan dari psikologi si penjual dan pembeli, rata-rata dia akan ragu di angka yang berbulat, misalnya 500, 700, nah, angkanya bulat maksudnya, nggak ada sampai 557 berapa seperti itu misalnya teman-teman ya. Ada juga menggunakan yang namanya garis Fibonacci, ada juga yang menggunakan pivot ya teman-teman ya. Oke, nah yang tadi kita ngomongin masalah garis manual aja itu juga bisa jadi beda-beda ya teman-teman dari si A dan yang lainnya ya teman-teman ya, karena ada juga yang menggaris misalnya support atau resistance itu di buntut ataupun di body. Ada juga yang menganalisa karena ini ada pantul di sini, ini merupakan titik pantul dan titik pantulnya itu adalah support atau resistance. Ada, jadi banyak cara untuk menentukan support resistance dan setiap orang akan berbeda-beda. Dan bagaimana cara tahunya itu benar atau salah? Oke, secara umum support resistance tadi sudah ada artinya teman-teman ya. Nah, perbedaan yang terjadi dari para trader itu adalah penentuan garis support kuat dan lemahnya. Kalau menurut saya teman-teman, ini menurut saya. Jadi ada yang support atau resistance kuat itu akan mantul sering, dan kalau misalnya hanya lemah akan ada ketahanan harga. Itu menurut saya teman-teman. Jadi secara umum, secara garis besar sebenarnya tidak salah ketika kita menentukan garis support resistance itu ada di sini atau di sini, atau misalnya agak naik lagi itu
eh, tidak bisa dibilang salah juga, karena dalam trading yang penting adalah profit ya teman-teman ya, balik lagi ke situ. Tapi secara analisa adalah secara harfiah artinya support and resistance, dan cara penentuannya adalah seperti itu. Oke ya, buat teman-teman yang trading forex sama buat teman-teman yang sedang belajar trading di forex, teman-teman bisa follow page Trading Signals Indonesia di Facebook ya. Dan situ teman-teman bisa belajar analisa market dan gue dapet sinyal, dan itu semuanya secara gratis tanpa dipungut biaya spesial pun. Oke? Oke, tadi udah untuk pengertian sama ciri-ciri support resistance dan cara penentuannya teman-teman ya. Ini kita langsung aja trading dengan menggunakan support and resistance. Oke, saya sudah ganti ke akun real. Saya coba seperti biasa, ini saya ganti dulu 1% dari modal. Jangan lupa pokoknya kita cek semuanya teman-teman ya. Ini sudah 1 menit. Untuk penentuan support resistance, untuk penentuan support dan resistance, open posisinya maksud saya, untuk penentuan open posisi support dan resistance itu jangan dipatok di 1 menit. Itu teman-teman bisa melakukannya sampai 5 menit juga ya teman-teman ya. Jadi tergantung analisa dari teman-teman. Dan sekali saya ingatkan, namanya strategi itu adalah kebiasaan ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman sudah bisa menganalisa seperti A, lalu ada yang bilang lagi ada yang biasa menganalisa seperti B, dan itu cara yang sedikit berbeda tapi sama-sama profit, itu nggak masalah, karena di sini itu bukan seperti matematika ya teman-teman ya, 1 tambah 1 tidak harus 2 teman-teman. Banyak cara, banyak jalan menuju ke yang namanya profit ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalnya itu setelah menentukan support and resistance, nanti teman-teman open posisinya adalah kalau saya 1 menit ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman mungkin ngambil 3 menit bisa nanti, tapi teman-teman pelajari lagi, atau mungkin saya sedikit nanti kalau misalnya saya ada momen yang menurut saya bisa 3 menit, nanti saya infokan teman-teman, saya pasti akan saya jelaskan. Yang jelas ketika belajar satu strategi, teman-teman harus belajar dari yang namanya akun demo ya, dan itu harus dibiasakan dulu semuanya. Oke, lanjut saja. Terlalu banyak ini saya buka di binary ya, saya nggak main digital, saya main di binary aja. Saya coba buka market besar, Euro USD, mana USD? Oke, Euro USD. Oke, Euro USD, habis itu saya buka USD CAD. Oke, saya buka 3 market dulu. Nah, ini saya akan analisa sebagai yang namanya support ya teman-teman di sini ya. Ini saya analisa sebagai support tentunya. Sebenarnya lebih aman kita kalau misalnya open ke candle yang lebih besar ya teman-teman, 5 menit. Nah, di sini ada pantulan ya teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa kali pantulan, jadi benar di sini jadi support. Tadinya dia sebelumnya apa, kita lihat dulu 1 hari, candle 1 hari. Oke, di sini ada garis area sini ya, yang penting ya, kita nggak perlu tepat sekali. Ini adalah resistance ya teman-teman ya. Nih, kita bisa lihat nih, resistance yang saya gariskan sekarang jadi support. Jadi tadi itu adalah resistance yang menjadi support. Ini namanya bisa menjadi resistance become support, RBS ya teman-teman, RBS. Oke, ini saya garisin jadi support dulu. Sorry. Saya garisin lagi di sini karena ada beberapa pantulan ya. Saya analisa. Aduh, nge-lag. Resistance-nya teman-teman. Nah, ini ketika nanti
dia resistance, biasa kemungkinan besar dia akan mantul ke bawah, dan ketika dia di support dia akan mantul ke atas. Seperti itu prinsipnya teman-teman ya. Tapi ada juga yang namanya breakout seperti ini contohnya. Ini adalah tadinya resistance, dia menabrak dan akhirnya breakout. Di sini dia membentuk menjadi support itu teman-teman. Sebentar. Nah, untuk di sini misalnya ini mana support mana resistance-nya. Oke. Di sini bisa kita ketahui, di sini ada support ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita tarik jauh apapun, ini tarik bawah. Kalau misalnya sebenarnya harusnya dibuka di menit yang lebih besar dulu ya teman-teman, jangan lupa pokoknya. Nah, itu udah titik terbawah, dia bouncing di situ. Ini adalah support. Dan di sini kita bisa tarik lagi. Di sini menjadi resistance-nya teman-teman. Ini bisa nih. Jadi anggap menjadi resistance. Karena di sini ada pantulan, ada price holding ya, berapa harga, dan dia membouncing ke bawah. Seperti itu teman-teman. Oh, di sini namanya support resistance itu dinamis ya teman-teman ya, jadi nggak statis, dia benar-benar harus nunggu sampai titik itu, enggak. Ini kan juga bisa jadi SNR ya teman-teman. Sebenarnya bisa, kalau misalnya kita lihat, kita buka candle 1 menit, kan ada beberapa pantulan. Nah, dia di sini jadi pantulan banyak kan teman-teman kan. Ini adalah support dari titik ini, dan ini adalah resistance dari titik yang bawah. Itu teman-teman. Oke, kita tunggu aja momennya. Untuk ini penentuan resistance mana? Ya, yang paling atas teman-teman. Ini kan ada beberapa kali ini, dan ini titik tertinggi nih, kita bisa tarik. Intinya support resistance itu nggak selalu pas ya, nggak usah maksain selalu pas titiknya teman-teman ya. Yang mana sih supportnya di sini? Nah, ini nih supportnya nih, kita bisa lihat nih. Saya main zoom out ya teman-teman ya, biar kelihatan agak enak. Sini belum saya garis lagi, kebiasaan. Nih tuh banyak pantulan kan. Kan kalau udah seperti kelihatan di sini kan, ketika udah sampai resistance dia mantul. Oke, cek. Nah, ini kita tunggu dulu apakah dia breakout apa enggak. Dia mantulnya, dia bertahan ya teman-teman ya. Tunggu dulu. Nah, dia mantul teman-teman tuh. Dia mantul ya. Ini bisa kita naikin sedikit sih teman-teman. Nah, ini kan banyak pantulan juga di sini ya. Ini bisa jadi namanya false breakout nih teman-teman. Bisa jadi dinamakan seperti itu. Ini juga pantulan. Dia membuat support baru. Kita belum open posisi ya sama sekali teman-teman ya. Parah. Ini bagaimana? Bisa kita buy di sini. Jadi kita harus di bawah ya teman-teman ya. Dia ada gap juga di sini teman-teman, karena balik lagi gap itu kayak ada kekosongan harga pada saat detik tersebut. Jadi si buyer sama seller karena ada di support, biasanya dia sangat ragu ya, jadi akan ada keraguan. Nah, ini sebenarnya juga nggak boleh open posisi di sini, ketika harusnya akan dikonfirmasi dulu apakah dia akan berbalik atau menembus si candle. Nggak apa-apa teman-teman, kita kompensasikan. Nah, dia ternyata kan menembus. Ini saya akan kalian semua, jadi nanti sudah siap. Ini adalah analisa dasar, strategi dasar, tapi jujur menurut saya kalau misalnya kita benar fokus ke strategi ini doang, kalau misalnya menggunakan biasa indikator cukup sulit teman-teman. Tapi kalau misalnya saya sering menggunakan SNR, tapi hanya melihat titik pantul yang tadi saya sempat singgung sebelumnya.
Oke, di sini ada momen, apakah dia akan menembus? Oke, apakah dia nembus? Oke. Ya, ragu teman-teman. Kalau ragu tuh jangan open posisi teman-teman. Setiap orang pasti punya keraguan, dan kalau misalnya kita sudah main kompensasi, kita jangan jangan sampai ragu open posisi selanjutnya teman-teman. Bisa menyebabkan loss. Oke. Dari sini ada titik teman-teman ya. Nah, dia ternyata ngambil support di sini ya. Oke. Nah, dia sudah menyentuh ini. Jadi kita coba lihat candle baru seperti apa. Kan dia mantul. Dia akan turun, dia akan naik. Ini saya akan lakukan open posisi untuk buy ya teman-teman ya, karena ini adalah titik terendah teman-teman, jadi dia akan memantul. Ini support namanya teman-teman ya, titik terendah ya, dia akan mantul statusnya. Tapi apakah titiknya di situ untuk pantulannya, untuk bouncingnya, atau dia akan menembus, ini tergantung titiknya. Apakah dia akan masih kuat? Kalau misalnya ada seller yang kuat, dia akan sampai garis ini. Tapi kalau misalnya sellernya sudah tidak begitu kuat, biasanya dia si bayarnya sudah melawan, biasanya di body ini teman-teman. Ternyata dia masih menembus. Nah, dia ada buntut ya teman-teman ya. Oh, ternyata masih kuat untuk si seller. Nah, masih turun terus. Dia akan membentuk yang namanya trend. Ini bisa kita buy teman-teman karena sudah terlalu jauh. Dia turunnya. Oh, terlalu naik ya teman-teman ya. Harusnya dia di bawah tadi dia. Harusnya kita tadi open di bawah. Harus tadi kita open posisi di bawah sini teman-teman. Harus tadi kita open posisi di bawah karena dia akan dia terbentuk candle yang cukup besar, tiba-tiba cukup besar, dia akan membentuk buntut gitu teman-teman. Ini terlalu tinggi teman-teman. Ya, ini bisa jadi loss, bisa jadi profit juga. Ternyata kita loss teman-teman. Nah, inilah yang saya namakan itu. Saya masih berani untuk kompensasi sekali lagi. Di sini saya mau klik buy ya teman-teman ya. Jadi ketika ini loss saya sudah, ini udah kompensasi keempat teman-teman. Ini udah kompensasi keempat. Apakah profit? Ini kita lihat aja teman-teman. Sudah di sini ada gap ya teman-teman ya. Harusnya dia menutupi gapnya. Tapi apakah seller masih kuat? Kita nggak tahu nih teman-teman. Kalau misalnya kita buka di candle lebih besar, nah harusnya dia buka candle baru dan itu harus tinggi. Harusnya dia naik nih. Ini. Dia harusnya masih profit. Dia harus membuat buntut. Masuk kompensasi teman-teman. Kompensasi masuk ya teman-teman ya. Jadi yang selalu saya infokan adalah maksimal 3 kali untuk kompensasi. Tadi saya melakukannya kompensasi keempat ya teman-teman ya. Dan itu masuk untuk kompensasinya profit, dan saya berani karena tadi saya mulai meyakini kalau misalnya itu akan naik. Oke. Mungkin itu dulu teman-teman, kebetulan juga ada azan di sini, jadi saya cukupin dulu ya teman-teman ya.
nanti next kita sambung lagi dengan video dengan materi baru, materi lain, atau mungkin kita akan bahas SNR lagi, kita bisa bahas lagi lebih dalam karena ini mungkin hanya sebentar videonya. Gak apa-apa, yang penting saya sudah menginfokan paling nggak dasar untuk menentukan SNR-nya dulu. Nanti kalau misalnya untuk trading menggunakan SNR, misalnya tadi teman-teman kurang puas dengan hasil saya, nggak apa-apa, nanti saya akan di video selanjutnya akan saya buat nanti tentang SNR. Oke, terima kasih, sekian dari video ini. Tidak lupa saya mengingatkan bahwa trading itu adalah hal yang sangat berisiko tinggi. Jadi teman-teman gunakanlah uang bebas karena teman-teman bisa mendapatkan profit yang sangat baik ataupun bisa menjadi kerugian yang sangat besar ya teman-teman ya. Oke, sekian dari video ini. Salam. Mau ikut turnamen di FP Option secara gratis? Atau mau saldo $5 di akun real yang nantinya bisa di withdraw? 2 poin ini bisa didapetin teman-teman kalau teman-teman klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman tinggal registrasi, lalu teman-teman verifikasi, dan teman-teman deposit. Dan ID teman-teman nanti di-kopas ke komentar di bawah. Oke?